Perkenalkan, nama saya Gabriela Oktaverin Mariawata, kelas 4B KBG. Saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul tentang kewirausahaan. Pendahuluan. Pertama, latar belakang. Kewirausahaan mengalami perkembangan yang cukup pesat di berbagai negara. Kewirausahaan tidak hanya berperan dalam meningkatkan output dan pendapatan per kapita, namun melibatkan pengenalan atau penerapan perubahan dalam struktur bisnis maupun masyarakat. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ikut memiliki andil dalam mendorong praktik-praktik kewirausahaan yang pada akhirnya memunculkan berbagai penemuan-penemuan produk dan jasa baru bagi konsumen. Hal ini tentunya membuka peluang kerja baru, membuka pasar baru, dan dalam jangka panjang akan mampu menciptakan pertumbuhan usaha di berbagai sektor. Kedua, rumusan masalah. Pertama, apakah orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap strategi pemasaran usaha kecil manufaktur di Mangetan? Dua, apakah kemampuan manajemen berpengaruh terhadap strategi pemasaran usaha kecil manufaktur di Mangetan? Tiga, apakah strategi pemasaran berpengaruh terhadap kinerja usaha kecil manufaktur di Mangetan? Ketiga, tujuan. Pertama, menganalisis pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap strategi pemasaran pada usaha kecil manufaktur di Mangetan. Kedua, menganalisis pengaruh kemampuan manajemen terhadap strategi pemasaran pada usaha kecil manufaktur di Mangetan. Selanjutnya, pembahasan. Pertama, pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sebuah proses menciptakan suatu agar bisa bernilai tambah dalam ekonomi. Kewirausahaan adalah serapan dari dua frasa. Wira yang artinya laki-laki atau mandiri, dan usaha yang berarti sebuah kegiatan dengan menggerakkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Dikutip dari Investopedia, wirausaha yakni individu yang bisa menciptakan bisnis sendiri, menanggung sebagian besar risiko, dan juga menikmati keuntungan dari usaha dirintisnya. Sedangkan pengertian kewirausahaan adalah proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau usaha tersebut. Wirausahawan umumnya dipandang sebagai inovator. Inovator sendiri tak berarti harus menemukan sesuatu yang baru, melainkan bisa diartikan sebagai seorang yang bisa memecahkan masalah. Dalam hal ini, masalah terkait bisnis. Dua, mengembangkan sikap kewirausahaan. Untuk bisa membangun sebuah usaha, langkah awal seorang harus mampu menumbuh kembangkan jiwa wirausahaan terlebih dahulu dan terjun langsung untuk memulai dan membangun bisnisnya. Berikut adalah beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menumbuh kembangkan jiwa entrepreneurship. Yang pertama, start dengan niat dan keyakinan. Dua, cepat dan tangkap dalam mengidentifikasi peluang. Ketiga, belajar dari kisah sukses orang lain. 4, modal atau kapital. 5, optimis dalam berwirausaha. 6, punya skill menjual. 7, realisasikan. 3, bentuk-bentuk wirausahaan. 1. Bentuk badan usaha dilihat dari segi pengelolaannya. A. Badan usaha industri adalah badan usaha yang mengelola bahan mentah menjadi bahan yang siap dikonsumsi. B. Badan usaha perniagaan adalah badan usaha perniagaan adalah badan usaha yang mengelola usahanya membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah siat barang. C. Badan usaha agraris
adalah badan usaha yang bergerak dalam pengolahan dalam usaha tanah. D. Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang mengelola dan mengolah pengalian, mengambil, serta mengumpulkan kekayaan dalam alam yang sudah tersedia sebelumnya. D. Badan usaha jasa adalah badan usaha yang aktivitasnya usahanya bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa pada konsumen. 2. Bentuk-bentuk badan usaha dilihat dari legitimitas hukum. A. Badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang didirikan oleh seorang dan sendiri yang memimpin pemiliknya serta bertanggung jawab atas pekerjaannya. B. Persekutuan norma adalah badan usaha yang didirikan oleh lebih dari satu orang untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, serta merekalah pemiliknya. C. Persekutuan komanditer adalah suatu perkumpulan di mana satu atau lebih anggotanya mengikat diri untuk menyerahkan modalnya ke dalam perusahaan yang dijalankan oleh satu orang atau lebih. Beberapa anggotanya lainnya nama bersama dan mereka merupakan pemiliknya. D. Perseorangan terbatas adalah suatu perseroan yang memperoleh modalnya dengan mengeluarkan 0% saham atau di mana tiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham serta bertanggung jawab sebesar modal yang diberikan. 4. Jenis-jenis usaha. Jenis usaha adalah klasifikasi atau pengelompokan bisnis berdasarkan karakteristik dan jenis produk atau jasa yang ditawarkan. Pemahaman mengenai jenis-jenis usaha sangat penting bagi pelaku bisnis atau calon pelaku bisnis, karena membantu dalam memilih jenis bisnis yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Mengerti jenis usaha yang membantu dalam memahami pasar dan target konsumen, sehingga dapat membantu dalam membuat strategi pemasaran yang tepat. Dalam jangka panjang, pemahaman mengenai jenis usaha bisa membantu dalam memastikan bahwa bisnis berjalan dengan baik. Dan dalam jangka waktu panjang, secara singkat, pemahaman mengenai jenis usaha sangat penting bagi keberhasilan dan kesuksesan bisnis. Memilih jenis usaha yang tepat dan memahami jenis usaha membantu dalam membuat rencana bisnis yang tepat, memahami pasar dan target konsumen, serta memastikan bahwa bisnis berjalan dengan baik dalam waktu yang panjang. 5. Peran-peran wirausahaan. Kewirausahaan memiliki peranan penting dengan kemampuan untuk menciptakan dan menyediakan produk yang bernilai tambah. Melalui keberanian mengambil risiko, kreativitas dan inovasi, serta kemampuan manajemen untuk mencari dan membaca peluang. Di Indonesia sendiri, jumlah wirausahawan adalah sebesar 19,3% dari jumlah total penduduk dewasa. Bagi negara berkembang, jumlah tersebut cukup besar. Sekian dan terima kasih.